Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan praktikum metabolisme karbohidrat. Saya sendiri Rizky Aida Fitri dengan NIM 1908076082 dari kelas PK 5D. Tujuan praktikum metabolisme karbohidrat yang pertama yaitu untuk memahami metabolisme karbohidrat pada proses fotosintesis. Yang kedua yaitu untuk membuktikan bahwa adanya amilum pada daun sebagai hasil fotosintesis. Dasar teori. Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan yang harganya relatif murah. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan. Salah satu metabolisme karbohidrat adalah fotosintesis. Fotosintesis ialah suatu proses pembentukan zat organik dari zat anorganik dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan. Jadi, fotosintesis ialah proses penyusunan dari zat organik H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan cahaya. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Melalui fotosintesis, klorofil tanaman dengan bantuan matahari mampu membentuk karbohidrat dari CO2 yang berasal dari udara dan H2O yang berasal dari tanah. Semua jenis karbohidrat terdiri atas unsur-unsur C, H, dan O. Berikut adalah reaksi fotosintesis, yaitu 6CO2 plus 6H2O dengan bantuan matahari menjadi C6H12O6 plus 6O2. Proses fotosintesis mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam karbohidrat. Fotosintesis pada tumbuhan hijau terjadi dalam dua tahap, yaitu yang pertama, reaksi terang, yang terjadi hanya jika tumbuhan diberi cahaya matahari, dan reaksi gelap, yang dapat terjadi dengan atau tanpa adanya cahaya matahari. Reaksi terang terjadi pada gerhana sehingga pada reaksi terang ini terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen atau O2. Yang kedua, pada reaksi gelap, terjadi reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 serta energi ATP dan NADPH. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap diperoleh dari reaksi terang. Pada proses reaksi gelap, tidak dibutuhkan cahaya matahari. Reaksi gelap bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Kemudian, faktor-faktor yang berpengaruh untuk menentukan laju fotosintesis yaitu yang pertama, intensitas cahaya, di mana lajunya maksimum ketika banyak cahaya. Yang kedua, karbon dioksida, di mana semakin banyak CO2, makin banyak bahan yang dapat digunakan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang ketiga, suhu, di mana enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya, laju meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Yang keempat, kadar air, di mana jika kekurangan air, stomata tertutup dan menghambat penyerapan CO2 sehingga menghambat laju fotosintesis. Yang kelima, kadar fotosintat atau hasil fotosintesis, di mana jika kadar fotosintat berkurang, laju naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau jenuh, maka laju berkurang. Yang keenam, tahap pertumbuhan, di mana laju lebih tinggi dalam tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa.
karena tumbuhan berkecambah butuh lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Kemudian, dalam praktikum kali ini kita membutuhkan alat-alat. Yang pertama yaitu aluminium foil, yang kedua piring, yang ketiga sendok, yang keempat mangkok, yang kelima panci, yang keenam klip kertas, yang ketujuh gunting, dan yang kedelapan garpu. Kemudian, bahan yang diperlukan yaitu yang pertama daun jambu, yang kedua air, yang ketiga betadin, dan yang keempat alkohol. Kemudian kita masuk ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan daun jambu yang terkena sinar matahari dan dipilih beberapa helai daun, lalu tutup permukaan daun dengan aluminium foil. Yang kedua, rekatkan daun dan aluminium foil dengan klip dan dibiarkan daun terkena sinar matahari selama 3-5 hari. Yang ketiga, setelah dibiarkan selama 3-5 hari, petik daun yang telah ditutup dengan aluminium foil dan petik daun yang tidak tertutup aluminium foil. Yang keempat, buka daun yang telah ditutup aluminium foil. Lalu, yang kelima, rebus daun dalam air mendidih selama beberapa menit hingga layu. Yang keenam, setelah itu rebus daun dalam alkohol panas untuk melarutkan klorofilnya. Yang ketujuh, cuci daun di bawah air mengalir. Yang kedelapan, tetesi daun dengan betadin dan amati perubahan warna yang terjadi. Langkah yang pertama yaitu kita menutupi daun dengan aluminium foil. Ambil beberapa helai untuk ditutupinya. Kemudian kita tunggu sampai 3-5 hari. Ini hasilnya. Kita petik. Kemudian daun yang ditutupi aluminium foil kita buka. Ini adalah hasil daun yang ditutupi dengan aluminium foil. Kemudian daun tersebut kita rebus dengan air yang mendidih sampai layu. Lalu daun tersebut dimasukkan ke dalam alkohol panas. Setelah itu, daun tersebut diangkat dan diletakkan ke dalam piring. Kemudian diteteskan dengan betadin 3-5 tetes. Ini adalah hasilnya. Daun yang sebelah kiri adalah daun yang tidak ditutupi dengan aluminium foil. Kemudian daun yang sebelah kanan adalah daun yang ditutupi aluminium foil. Hasil pengamatan praktikum metabolisme karbohidrat. Keterangan kondisi awal daun yang tertutup aluminium foil berwarna hijau, daun terbuka berwarna hijau. Ekstraksi dengan hand sanitizer. Daun tertutup aluminium foil, warna hijau sedikit pudar, daun terbuka, warna hijau sedikit pudar. Warna pelarut, daun tertutup aluminium foil berwarna merah, kemudian daun yang terbuka berwarna merah. Lalu kondisi akhir yang diteteskan betadin, daun tertutup aluminium foil, warnanya pudar atau pucat, kemudian daun yang terbuka warna menjadi lebih pekat setelah diteteskan betadin. Pembahasan praktikum metabolisme karbohidrat yang dilakukan yaitu warna daun yang tidak ditutupi aluminium foil setelah diteteskan betadin warnanya berubah menjadi lebih pekat. Hal ini membuktikan bahwa daun tersebut terdapat amilum yang merupakan hasil proses fotosintesis, sedangkan
Pada daun yang ditutupi aluminium foil, warnanya berubah menjadi pudar atau lebih pucat setelah diteteskan betadine. Hal ini membuktikan bahwa daun tersebut tidak terdapat amilum. Penyebab tidak adanya amilum karena pada daun tersebut tidak mengalami proses fotosintesis dikarenakan tidak terdapat sinar matahari yang cukup. Di sini maksudnya yaitu terhalang oleh aluminium foil. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.